Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini Bu Hasna mau bercerita tentang kisah Isra Mi'raj. Siapa di sini yang sudah tahu kisah tentang Isra Mi'raj? Yuk kita simak bersama-sama ya. Namun jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah, Sayyidah Siti Khadijah. Dengan adanya kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan buruk dan mengajak Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, beliau didatangi malaikat Jibril. Di tempat inilah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan segala prasangka buruk yang ada di hati Nabi Muhammad harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke punggung buruk melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan kecepatan secepat mata berkedip. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril naik ke langit pertama. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril, Nabi Adam menyambut dengan hangat dan mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Lalu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ketiga, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Selanjutnya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga, dan beliau tidak berhenti bertasbih karena melihat keindahan surga. Setelah melewati 7 langit, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk ke Sidratul Muntaha. Disinilah malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya sebagai malaikat. Di Sidratul Muntaha pula Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW naik dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad tidak bisa untuk melihat Allah secara langsung, melainkan beliau melihat Allah dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah selesai berdialog dengan Allah, Nabi Muhammad SAW turun kembali ke kota Mekah. Ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali bertemu dengan Allah dan meminta keringanan atas kewajiban sholat. Setelah mendengar saran dari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan Allah dan meminta keringanan atas menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Hingga pada akhirnya Allah memberikan keringanan sholat 5 kali dalam sehari, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Perintah sholat 5 waktu ini bernilai pahala seperti sholat 50 kali dalam sehari semalam. Hingga akhirnya serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW akhirnya selesai. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril memanggil ruh para nabi terdahulu untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah dengan menaiki buruk. Demikianlah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menakjubkan. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.